Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Seperti biasa izin set screen dulu ya kak. Ya. Berdoa dulu sama Man. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata dan juga praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, jadi kita akan membahas mengenai persiapan pembuatan aksi nyata. Nanti kakak ditugaskan untuk membuat video pembelajaran ya, yang sudah diperbaiki videonya dengan memasukkan materi-materi yang sudah dipelajari dari modul 1 sampai modul 5. Nah, pada sesi kali ini karena kita sudah mulai lelah ini ya, kita refresh dulu ya dengan teknik stop ya kak. Ikuti semuanya kalau bisa on cam dulu ya kak, on cam dulu. Nah, kemudian ikuti apa yang diinstruksikan di video kali ini kak. Siap semuanya kak, paham? Paham. Nah, kita akan melakukan teknik stop terlebih dahulu. Siap ya kakak, ikuti instruksi dari video ini kak. Terdengar kak? Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Silakan pejamkan matanya kak. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Rasakan dan hayati kak. Bernafaslah seperti biasa.
Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silahkan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Gimana kakak? Sudah lebih tenang lagi? Kirain mau disuruh tidur lebih dalam, Kak. Kayaknya kalau Amun mau aya tidur bantal ya. mah goler dah. Kalau mau tidur kayaknya. Ya, tapi dari stop ini kita itu harus bisa menghargai tubuh kita ya. Berterima kasih itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi berterima kasih juga kepada tubuh kita yang selama ini sudah bersama ya, bersama-sama bersama jiwa kita, bersama tubuh kita sudah berjalan sejauh ini, sudah melakukan segala hal, segala sesuatu yang kita kerjakan ya. Jadi terima kasih untuk kesehatan untuk tubuh kita ya Kak. Nah, untuk selanjutnya, seperti biasa, untuk memulai kegiatan kali ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu, Kak. Silakan untuk memimpin doa.
Kak Ali silakan. Silakan Kak Yana, belum. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, langkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oh, enggak ada ya. Kira screen. Jadi susah screen. Nah. Nah, untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nanti kita akan bersama-sama membahas mengenai cara membuat aksi nyata ya. Ini agenda kita sesi ini. Yang pertama refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian dan lini masa 20 menit. Kemudian yang ketiga dialog atau diskusi dan tanya jawab mengenai cara pembuatan aksi nyata, dan yang keempat adalah penutup. Nah, di sini pembelajaran yang pertama itu adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi kita selama pembelajaran itu sudah mempelajari paket modul 1 dan paket modul 2 ya Kak. Nanti kita merefleksikannya. Nah, yang pertama itu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kemudian yang selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terhadap Sport Education Model atau SEM ya? Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model
sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Ya. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik gitu ya, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini dapat direfleksikan oleh kakak-kakak ya di Nah, saya akan kirimkan linknya di WhatsApp grup ya, Kak. Silakan kakak-kakak buka linknya di WA Group untuk merefleksikan pembelajaran mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif sampai asesmen otentik. Ya. Dapat dibuka Kak linknya? Muter Kak, muter. Kak, mohon maaf punya saya gangguan. Mohon maaf. Belum apa? Sedang proses membuka. Sedang proses. Kak. Ya, kita lihat bisa dibuka tidak ya? Kan? Kalau di sini sudah bisa terbuka, Kak. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tinggal seperti biasa pada awal pertemuan kita menggunakan Padlet ya. Ya. Silakan tinggal diberi nama terus diisi. Nggak bisa di kolom chat. Kalau tatap muka kita biasa menggunakan kertas post-it ya yang ditempel di kertas pleno. Kalau sekarang langsung diketik di Padlet. Nggak bisa di-share di komenan, Kak. Ya, yang di bawah tuh. Di chat bisa nggak? Di chat ini. Di komen. Ya, di komen. Ya. Bisa ya? Ini untuk merefleksikan saja pemahaman kakak-kakak mengenai 6 materi yang sudah dipelajari selama mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini. Karena ini akan sangat berkaitan untuk kakak-kakak nanti membuat video aksi nyata. Kak, maaf bisa dikirim di chat, Kak? Apanya?
Padletnya punya saya, WA webnya nggak kebuka. Oh, nggak kebuka siang. Ya, mohon maaf. Makasih, Kak. Sama Kak Farid. Coba. Nah, coba Kak Farid. Sudah tuh. Siap, atur nuhun, Kak. Mohon. Ya, sama-sama Kak Farid. Kak Haji sudah hadir, Kak Haji? Hadir Kak, Hadir ya. Gimana Kak Haji, sudah sehat? alhamdulillah. Ya. Mendingan. Santai saja ya Kak Haji, Kak Farid. Gak usah terburu-buru dalam pengisiannya, jaga kondisi kesehatannya Kak. Untuk pembuatan aksi nyata, saya harus terburu-buru Kak, sekalian buat bikin video ukin ini. Kalian ukin ya Kak? Iya sih. Bisa langsung setelah ini buat aksi nyata. Kak Maya sudah mengisi belum? Tapi di sini belum Kak Maya. Sedang nulis, Kak. Nulisnya. Oh, nggak langsung di sini, nggak langsung di Di sana, Kak. Tapi di sini nggak muncul ya? Nggak tahu, ini saya yang paling pinggir. Oh, belum di itu ya, belum di publish. Belum. Oh iya. Silakan sambil menulis, apakah ada yang mau langsung menjelaskan untuk yang pertama itu yang mengenai pembelajaran PJOK yang efektif. Gitu. Tambah katanya. Nah, Adiasa sudah nih. Kepasil. Gimana kali? Maaf nih di HP mah jadi keluar kalebet. Keluar kalebet naon kali? Iya na ya Kak, layarna. Jadi tetiasa dikecilkan gitu kieu. Jadi teu kaosna laptop. Layarna. Lupa. Kalina anu keluar. Nu kalebet tak. Tapi bisa mengetik eta kali. Jadi cobian deui Kak. Sok lah. Ya santai aja kali, coba ya. Kak Diasa, silakan Kak Diasa. Apa Kak? Kak Diasa, gimana ini? Mengenai keterampilan mengejar PJOK yang efektif yang berpusat kepada peserta didik itu gimana Kak Diasa refleksinya? Silakan ungkapkan. Refleksinya itu dalam materi tersebut mungkin kita itu membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dengan perencanaan, dengan dicantumkan dengan waktu kegiatan, dan pada saat kegiatan itu mulai dari pendahuluan, kemudian dari inti dan penutup, terutama pada inti itu dirancang sedemikian rupa supaya pembelajaran itu dapat menyenangkan, itu Kak. Dapat menyenangkan kepada peserta didik ya. Ya. Silakan, apakah ada yang menambahkan dari yang lain kakak-kakak ini dari pernyataan Kak Diasa ini? Silakan Kak, ini untuk lebih menambah wawasan kita mengenai pembelajaran yang efektif Kak.
Apakah ada pemahaman lain? Apa ada yang menambahkan dari pernyataan Kak Diasa ini? Gimana kali kalau kalau sulit mengetik, silakan ucapkan dengan kata-kata saja kali. Biasanya kali ini suka pandai dalam berkata-kata nih kali. Nggak tahu salah nusana silakan. Menuju berpikir. Aduh, berpikir silakan. Ya Kak Yayan. Menambahkan mungkin Kak. Ya. Jadi menurut saya yang dimaksud di sini mungkin yang saya tambahkan, jadi siswa itu berperan aktif gitu Kak, lebih efektif dengan mempelajari dan bisa berdiskusi sesama teman gitu Kak, secara mandiri gitu Kak. Sebelum kita memberikan materi, kita suruh siswa untuk berdiskusi secara mandiri gitu Kak, dengan berperan aktif, misalkan berdiskusi atau bekerja sama gitu Kak mungkin. Gimana kurang jelas Kak? Menurut saya Kak, jadi siswa lebih dapat berinteraksi secara langsung, mereka bisa memecahkan masalah, berdiskusi gitu Kak. Jadi bisa intinya mereka bisa bekerja sama gitu Kak. Jadi kita hanya memberikan kepada mereka untuk memecahkan suatu masalah, misalkan gerakan apa. Jadi mereka yang mencari tahu gitu Kak, bagaimana mungkin gerakannya, yang benar gimana, yang salah gimana. Jadi mereka berperan aktif di situ Kak. Oh iya, jadi ya peserta didik itu aktif ya, dalam memahami suatu materi ya. Ya tadi yang disebut Kak Diasa itu yang menyenangkan, kemudian yang menarik, interaktif ya, peserta didik. Ya, terima kasih Kak Yayan dan Kak Diasa yang telah memberikan tanggapannya mengenai pembelajaran efektif ini ya. Ini sangat memperluas wawasan kita mengenai apa itu pembelajaran efektif. Silakan, apakah ada yang akan menambahkan lagi mengenai pembelajarannya efektif ini Kak? Oh ya, silakan Kak Adi. Kak Adi sudah sampai di rumah Kak Adi? Kak Adi? Halo, gimana Kak Adi? Masih gelap Kak Adi. Kak Adi ini masih di perjalanan kayaknya ya? Iya Kak, kayaknya masih gelap. Pencet apa gimana ya? Halo, siap? Halo Kak Adi, gimana Kak Adi? Masih di mana Kak Adi? Masih di perjalanan kan? Oh, di perjalanan. Siap. Hati-hati Kak Adi di jalan ya. Bisa menyimak Kak apa yang Iya, siap Kak Adi. Iya, terima kasih Kak Adi. Ya, jadi berdasarkan bagian dari ada yang berkaitan dengan penggunaan yang benar. Pertama itu kurang jelas Kak Adi. Kurang jelas Kak Adi kata-katanya. Kurang jelas Kak Adi. Iya, kurang jelas. Silakan untuk yang lainnya, ini yang pertanyaan yang kedua ini ya, sejauh apa pemahaman Anda terkait strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan Kak, siapa yang mau menanggapi ini? Yang mau berbagi pemahaman atau tanggapan tentang mengenai mengajar yang
berpusat pada peserta didik, Kak? Silakan. Setelah mempelajari model strategi belajar. Ya, silakan yang menanggapi pertanyaan yang kedua nih mengenai mengajar yang berpusat pada peserta didik ini. Strategi ya, ini mengenai strategi ya, strategi mengajar. Nah, ini Kak Mail gimana Kak Mail? Ya Kak. Jadi di sini guru yang memahami atau yang memiliki strategi pembelajaran akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga peserta didik akan merasa dihargai dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka. Jadi guru itu harus mempunyai pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan, terus kemampuan merancangnya juga, pemerancang pembelajarannya juga harus baik. Kemudian guru juga harus mempunyai keterampilan, penguasaan teknik apa yang akan disampaikan, kemudian penggunaan teknologi bisa merancang dari peserta didik tersebut, Kak. Mungkin seperti itu. Nah, ya terima kasih. Jadi harus mengetahui materi yang akan diberikan ya Kak. Ya, materi yang akan diberikan dan siapa juga harus tahu gitu Kak. Gimana Kak? Jadi guru juga harus tahu keinginan dari peserta didik tersebut. Jadi harus kan ini bersangkutan dengan berdiferensiasi ya. Iya, jadi strategi mengajar yang akan disampaikan oleh guru itu. Jadi guru juga harus mengetahui keinginan peserta didik itu seperti apa gitu. Jadi melihat peserta didik juga ya, ya. Ya, betul sekali Kamil ya, karena kita itu akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik ya. Jadi kita harus mengetahui apa yang diinginkan peserta didik. Ini juga berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi kita sebagai guru itu ya memang harus tahu ya Kak, harus tahu materinya sehingga dalam menyampaikannya itu kita itu juga harus memahami karakter peserta didik, harus mengetahui apa yang diinginkan peserta didik ya, strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik ini. Ya terima kasih Kak Mail telah membagi ilmunya, wawasannya mengenai strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik ya. Silakan untuk yang ketiga ya, sejauh apa pemahaman Anda terkait model pendidikan gerak nih? Sekarang berhubungan dengan model pendidikan gerak yang berpusat pada peserta didik ya. Silakan Kak, apakah yang memberikan pemahamannya mengenai pendidikan gerak ini Kak? Kak Penny ini gimana Kak Penny?
Pelajari modul ini saya mencari banyak. Apa ini gimana gerak yang dilakukan oleh peserta didik bukan hanya dari keterampilan fisik saja, melainkan keterampilan sosial dan emosional. Gimana maksudnya ini Kak Penny? Halo Kak Penny? Waduh, sinyal ya? Waduh, Kak Penny ini kendala sinyal. Silakan Kak, siapa yang ingin berbagi pengetahuan pengalamannya nih mengenai gerak yang mengenai pendidikan gerak? Gimana Kandika ini? Kandika? Ya Kak. Halo Kandika? Halo Kak. Oh jelas ya. Ini yang terkait pendidikan gerak ini model dalam Penjas yang menekankan komponen dan konsep gerak. Gimana maksudnya Kak? Model. Ya, sepengetahuan saya ya Kak. Iya ya, silakan Kak. Pendidikan gerak itu merupakan sebuah model pembelajaran di dalam Penjas yang menekankan kepada komponen gerak. Yang mana komponen gerak itu adalah gerak dasar manusia atau gerak fundamental. Sedangkan konsep gerak, nah itu menunjuk kepada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya, mulai dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Ya. Mungkin Jadi itu Kak itu dari saya. pelaksanaannya ya kalau konsep gerak itu ya. Iya. Ya. Jadi ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep apa? Keterhubungan ya. Iya. Keterhubungan ya. Terima kasih Kak Andika. Silakan ada yang mau menambahkan ini mengenai yang konsep gerak ini Kak.
Ini ada dari Kak Ade Heru Setiawan ya. Merupakan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Model ini menekankan pada eksplorasi, kemudian penemuan dan pengembangan keterampilan gerak siswa secara mandiri. Gimana Kak Ade, ini bisa dijelaskan Kak? Halo Kak Ade. Iya Kak. Ya gimana Kak ini? Iya Kak, mungkin ya sama yang sudah dijelaskan di situ. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Subjek aktif, nah apa itu yang subjek aktif siswa? Subjek aktif sama Kak. Jadi jadi siswa itu menjadi subjeknya ya. Subjek aktif Iya Kak, siswa. betul. Ya, peserta didik. Subjek aktif ya. Peserta didik ya. Siap, terima kasih Kak Ade. Selanjutnya ini yang yang keempat. Sejauh apa pemahaman Anda terkait model pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini mengenai kebugaran. Di sini mengenai kebugaran itu Kayayan ya, sudah Kayayan ini. Model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dan sehat dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Kak ini dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari itu gimana Kak dalam proses pembelajaran pendidikan kebugaran yang dalam model pendidikan kebugaran ini Kak? Silakan. Gimana Kak Yayan? Izin menjawab. Ya Kak. Mungkin maksudnya di sini jadi kan dalam PJOK kita diajarkan misalkan sudah jelas dalam sebelum pembelajaran kita juga biasa pemanasan atau lari atau yang lainnya. Nah di situ mungkin kita sudah menerapkan kepada siswa bahwa fisik itu mungkin harus sebelum ke aktivitas yang lain, sebelumnya fisik kita harus kuat gitu Kak. Jadi tidak langsung ke inti gitu Kak. Jadi mereka pun sadar loh ini fungsinya untuk ini, misalkan pemanasan supaya fisik kita kuat atau ini untuk kita hidup sehat. Jadi secara tidak langsung mereka juga Kak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya sebelum sepak bola tanpa diminta, ayo kita pemanasan dulu gitu Kak. Jadi mungkin secara tidak langsung mereka juga sudah tahu gitu bahwa sebelum sepak bola kita harus pemanasan supaya fisik kita bagus, tidak cedera, dan juga mungkin dengan PJOK intinya sehat lah gitu Kak. Maksudnya ke situ. Jadi pembelajarannya pembelajaran PJOK dikaitkan itu dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi dapat menunjang di kehidupan sehari-hari juga gitu maksudnya Kayak Yayan. Iya Kak, jadi kadang-kadang kan yang suka anaknya yang aktif juga bisa diterapkan dalam kehidupannya gitu kan, mereka secara tidak sadar mungkin. Jadi yang tadinya jarang sepak bola, mereka kan pasti kalau ada di lingkungannya pasti jadi ikutan gitu Kak. Jadi mereka juga ikut senang lah, intinya ikut senang dan aktif secara tidak langsung, aktivitas fisiknya pun jadi kuat Kak. Mungkin seperti itu Kak. Iya, siap. Terima kasih Kak Yayan. Silakan siapa lagi yang akan menambahkan ini mengenai pendidikan kebugaran ini? Barangkali Kak Farid, gimana Kak Farid? Ya, izin menjawab Kak. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Yayan Kak. Betul sekali bahwa muara terakhir dari pendidikan jasmani itu adalah untuk memaksimalkan gerak dan kemampuan gerak juga kemampuan yang lainnya di kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik sebagai pusat dari proses pengembangan
kebugaran fisik dengan menyesuaikan kegiatan dan program kebugaran sesuai kebutuhan, minat, serta kemampuan individu. Dan yang nantinya mungkin akan terpakai dan terasa oleh peserta didik itu sendiri dari proses pembelajaran PJOK di sekolah gitu. Bagaimana dalam kebugaran itu ada pembentukan kekuatan, kelincahan, dan lain sebagainya yang nanti secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar akan terpakai secara otomatis di kehidupan sehari-hari seperti itu, Kak. Ya, siap. Mungkin Terima kasih tambahannya. Terima Kak Farid kasih. untuk tambahan dan penjelasannya ya. Jadi secara tidak langsung aktivitas di sekolah ya, pembelajaran mengenai pendidikan kebugaran itu secara tidak langsung memang akan sangat terpakai di kehidupan sehari-harinya. Misalkan kalau kan berjalan ya, kita kan ada gerakan lokomotor ya dan manipulatif ya. Gerakan lokomotor contohnya gerakan berjalan. Itu secara tidak langsung sangat terpakai ya, sangat terpakai di kehidupan sehari-hari ya memang ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Pari dan juga Kak Yayan. Terima kasih Kak Pari dan Kak Yayan. Untuk selanjutnya ini sejauh apa pemahaman Anda terkait ini yang kemarin kita laksanakan ya, Spot Education Model atau disebut dengan SEM, berpusat pada peserta didik. Nah, gimana Kak ini? Silakan, siapa yang akan menjelaskan mengenai ini? SEM. SEM, Spot Education Model yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Cepi mengenai SEM ini. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Kak. Mungkin untuk model SEM yang berpusat pada peserta didik menciptakan pengalaman olahraga yang nyata bagi peserta didik, Kak. Jadi si peserta didik bukan cuma diberi pemahaman atau pembelajaran tentang olahraga, tapi si peserta didik juga diminta untuk untuk bisa menjadi pemain, wasit, panitia seperti yang kemarin dilaksanakan ya Kak. Dilatih atau untuk menjadi pimpinan dan rasa tanggung jawab. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Cepi untuk penjelasannya. Barangkali ada yang mau menambahkan ini mengenai Yang menambahkan silakan. Silakan mengenai SEM berkaitan dengan peserta didik ini. Kan ini SEM biasanya itu sudah tidak asing lagi lah. Kalau SEM di event-event itu kan SEM ya. Itu di luar pembelajaran. Nah, ini dikaitkan dengan peserta didik kita gimana Kak? Silakan menambahkan dari Kak Cepi tadi. Menambahkan mungkin Kak. Silakan Kak Yayan. Seperti yang Kak Cepi bilang, jadi intinya menambah wawasan mereka gitu Kak untuk di skup misalkan sekolah dasar, bukan juga untuk mungkin skup sekolah dasar, jadi mereka lebih tahu misalkan ada siswa yang tadinya tidak tahu tentang peraturan bola voli, misalkan jadi hakim garis atau jadi apa, secara tidak langsung mereka jadi berani gitu Kak. Oh out misalkan tangannya begini atau masuk tangannya begini, intinya sangat bagus Kak. Jadi mereka bisa terlibat langsung gitu Kak. Jadi menambah wawasan mereka.
Jadi ya siap. Jadi menambah wawasan juga ya mengenai peraturan suatu pertandingan atau Iya, permainan. Kak. Ya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Kak Cepi dan Kak Yayan. Jadi bukan hanya peserta didik itu sebagai pemain ya, tetapi peserta didik itu dapat merancang, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk membuat suatu event ya atau pertandingan atau merancang. Jadi merancang itu bukan hanya dalam 1 hari ya, SEM itu, tetapi dirancang jangka waktu yang lumayan panjang lah. Bisa dalam 1 minggu itu dalam mempersiapkan SEM itu kan ada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi. Dan ya, SEM ini juga sangat berpusat kepada peserta didik karena ini berkaitan masih dengan berdiferensiasi karena peserta didik itu dibolehkan, dibebaskan memilih keinginannya. Ada yang keinginan menjadi wasit, ada yang menginginkan menjadi komentator ataupun menjadi ketua pelaksana, ketua panitia. Nah, jadi kebutuhan peserta didik akan terpenuhi dengan SEM ini ya, dengan Sport Education Model. Nah, itu ya berkaitannya dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya gerak fisiknya saja, gerak passing bawah, passing atas, bukan hanya seperti itu, tapi juga dapat merancang, berkolaborasi dengan peserta lainnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai sejauh apa pemahaman Anda terkait di sini asesmen otentik yang berpusat pada peserta didik. Itu yang terakhir itu yang kemarin sudah dipelajari ya, yang terakhir itu asesmen otentik. Silakan, apakah ada yang mau menjawab ini mengenai asesmen otentik berkaitannya dengan keberpihakan kepada peserta didik ini? Yang berpusat kepada peserta didik. Silakan Kak Mail, Kak Aca. Mengenai asesmen otentik yang berpusat pada peserta didik ini gimana? Iya, jadi di sini penilaian otentik itu adalah penilaian yang langsung di dalam permainan cabang olahraga permainan, misalkan di dalam sepak bola. Jadi peserta didik itu dalam penilaian itu melakukan permainan sepak bola, serta peserta didik juga berperan terhadap penilaian tersebut. Jadi ikut andil dalam penilaian tersebut karena di sana terdapat ada penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian ada penilaian lain-lain gitu. Itu Kak mungkin. Terima kasih Kak Diasan, sangat luar biasa jawabannya. Betul sekali apa yang diutarakan Kak Diasa ini mengenai asesmen otentik yang berpusat pada peserta didik. Memang asesmen otentik ini berhubungan dengan
yang nyata ya, nyata. Jadi kalau kita misalkan bermain voli itu bukan hanya teknik dasarnya saja, tetapi permainan nyatanya ya. Di situ juga memang ada penilaian antar teman, penilaian diri dan juga penilaian oleh guru ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Adiasa. Terima kasih kakak-kakak atas refleksinya karena ini sangat menambah sekali wawasan untuk kita semua mengenai materi dari awal sampai akhir yaitu mengenai asesmen otentik. Untuk selanjutnya adalah Nah, selanjutnya kita menginjak ke pembelajaran yang kedua yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini yang A, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu dan Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS ya. Pastinya nanti akan dikirimkan di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak dan Ibu diharapkan dapat melaksanakan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Nah, yang pertama itu yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi dilihatnya itu dari lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti dilampirkan asesmen otentiknya dalam pembelajaran PJOK itu. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama itu RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi harus ada asesmen otentiknya. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Nanti membuat video pembelajaran di kelasnya masing-masing, bebas kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian rekaman video berisi, nah isinya itu yang pertama kegiatan pembelajaran awal atau pendahuluan, yang pertama itu. Kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran inti itu maksimalnya itu 30 menit. Nah, 30 menit maksimal. Itu juga tanpa editan. Kalau kegiatan intinya itu tanpa editan. Jadi total waktunya pastinya lebih dari 30 menit. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Kemudian yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Nanti di akhir, di hari video, kakak-kakak akan membuat testimoni peserta didik. Boleh 1, 2, atau 3 orang peserta didik yang diwawancarai lah testimoni itu ya di akhir pembelajaran.
Kalau itu bisa diedit lah kalau testimoni itu. Karena yang tidak boleh diedit itu hanya kegiatan intinya saja, itu maksimal 30 menit. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi jangan sampai kakak-kakak mengunggah modul ajar mengenai permainan bola voli, tetapi yang dipraktekkan di video adalah permainan sepak bola. Nah, ya. Jadi sesuaikan RPP ataupun modul ajar itu dengan praktek mengajar atau video kakak-kakak yang akan dibuatnya. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan teknik aksi nyata, mode penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, jadi di akhir pembelajaran harus ada refleksi. Nah, di sini yang pertama kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi di dalam modul ajarnya itu untuk satu pertemuan saja ya. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali A. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah ada yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi boleh sama dengan RPP yang pernah diupload di awal pembelajaran dulu ya di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Nah, jadi harus sesuai dengan backward design ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Jangan lupa harus memasukkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nah, jadi jangan lupa terapkan juga aset based thinking. Jadi kekuatan aset ya yang dimiliki di sekolah kakak-kakak nanti ya. Jadi pastinya aset itu akan berbeda-beda tiap sekolahnya. Gunakan aset based thinking atau kekuatan aset yang ada di lingkungan sekolah kakak-kakak nanti. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, kemudian yang D menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi pilih salah satu pembelajarannya. Tidak usah semuanya dimasukkan, jadi pilih saja apakah mau menggunakan model pendidikan gerak,
ataukah model pendidikan kebugaran, atau menggunakan model pembelajaran sport education atau disebut SEM, sport education model. Pilih salah satunya. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, ini jangan lupa, rancangan asesmen otentik ini harus ada dalam pembelajaran ataupun dalam modul ajarnya. Dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dan dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, jadi ini di modul ajarnya itu nanti harus dilampirkan rancangan asesmen otentiknya sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Misalkan pembelajarannya permainan bola voli, tujuannya itu misalkan dapat melaksanakan gerak dasar passing bawah dan passing atas ataupun servis. Nah, kemudian asesmen otentiknya itu harus merujuk kepada teknik-teknik dasar tersebut, ya. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, jadi harus sesuai dengan model dan materinya. Tadi modelnya misalkan model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Nah, harus sesuai dengan pilihan modelnya. Kemudian yang ketiga, unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat RPP ataupun modul ajar dan juga video pembelajarannya, silakan di-upload di LMS ya sebelum due date. Kalau tidak salah ini due date-nya itu 4 November ya. Jadi sebelum 4 November sudah ada modul ajar dan video pembelajaran kakak-kakak nanti. Nah, yang C itu aspek penilaian. Nah, jadi ada aspek penilaiannya. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kurang jelas. Nah, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik, yaitu 1, interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, jadi jangan hanya instruksi saja pada saat proses pembelajaran itu. Jangan hanya melakukan instruksi, tetapi juga harus ada interaktifnya ya, interaksinya antara peserta didik dengan guru dan juga bisa juga peserta didik dengan peserta didik. Nah, jadi terlihat pembelajaran itu nantinya terlihat efektif ya pembelajaran itu. Kemudian yang B-nya itu pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi harus ada terlihat memberikan motivasi kepada peserta didik yang nanti di proses pembelajaran. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Nah, jadi harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jangan memberikan materi hanya sekedar gerak dasar saja, tetapi harus memberikan pengetahuan bahwa gerakan tersebut dapat diaplikasikan di kehidupan
sebenarnya ya, kontekstual dengan kehidupan nyata ya. Jadi diberitahu kepada peserta didik itu bahwa gerakan dasar ini akan bermanfaat, akan berguna di kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Gitu. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Dan yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Jadi jangan hanya memberikan instruksi saja tanpa ada pendekatan-pendekatan ya kepada peserta didik kita itu. Jadi harus didampingi lah. Tidak hanya diberikan instruksi tapi juga harus didampingi dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Ketujuh, penutupan proses belajar. Nah, jadi ini harus diawali dengan pembukaan atau pendahuluan, kemudian inti atau proses pembelajaran dan juga penutup ya. Kemudian yang C itu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi harus dilampirkan asesmen otentik dari proses pembelajaran. Yang pertama itu merancang asesmen otentik. Nah, sudah merancang kemudian menerapkan asesmen otentik. Jadi dirancang kemudian diterapkan. Nah, yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini petunjuknya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu ada tahapannya itu saat refleksi itu ada what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Tentunya kita semua telah mempelajari materi tentang ini ya, tentang refleksi what, so what, dan know what ini untuk membantu Ibu dan Bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Nah, yang pertama tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi, jelaskan apa yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung ya. Kemudian yang kedua, jujurlah tidak apa-apa. Jadi dalam membuat refleksi itu kita itu harus jujur ya dengan diri kita sendiri.
karena ini untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Jadi kita itu harus jujur, harus mengetahui apa kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak dan Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya. Jadi jangan semuanya ditulis dalam refleksi ini ya. Jadi tuliskan saja hal-hal yang pentingnya saja, yang intinya ya, yang pokok dalam proses pembelajaran itu. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan ya. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi apa ya dampak ke depannya ya. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, yang terakhir itu ada rubrik penilaian refleksi. Jadi dalam refleksi itu ada rubrik penilaiannya, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tahapan refleksi UAT. Nah, kriterianya ini dalam UAT ini yang pertama itu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelasnya. Kemudian yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi apa keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya. Jadi situasinya itu seperti apa dan proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, di sini ada rentang nilainya ya. Sangat baik. Nah, kalau sangat baik itu peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Nah, apabila peserta dapat melakukan 3 kriteria WAT dengan baik, maka poinnya itu sangat baik. Kalau dikatakan baik itu apabila peserta mampu mendeskripsikan, jadi hanya 2 yang dideskripsikannya. Kalau cukup itu hanya 1 kriteria yang dapat dilakukannya. Kalau kurang, peserta tidak sama sekali melakukan kriteria tersebut pada tahapan WAT. Nah, kemudian pada tahapan SOWAT, yang pertama itu kriterianya itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajarnya. Dan yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu ketidakadilan sosial. Sama, poinnya itu ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sama kalau disebut sangat baik itu apabila ketiga kriteria itu dapat terlaksana. Kalau baik atau 2 kriteria, kalau cukup 1, dan kalau kurang belum atau tidak ada sama sekali kriteria yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tahapan NOWAT. Di sini yang pertama itu peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Poinnya sama seperti tadi, sangat baik, 3 kriteria,
baik 2 kriteria, cukup 3 kriteria, kurang, tidak sama sekali melakukan kriteria tersebut. Nah, itu rubrik penilaian refleksi ya. Rubrik penilaian refleksi. Di sini ada lini masa ya, ini lini masa. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Nah, itu tadi mengenai cara melakukan aksi nyata dan juga refleksi. Gimana Kak Sofyan, silakan. Ya, izin Kak. Ya, silakan. Mohon maaf, untuk pembuatan video apakah ada durasi JP Kak? Jadi untuk total keseluruhan berapa JP ya? Kalau total keseluruhan itu tidak ada, tapi yang intinya saja ya, yang intinya itu 30 menit. Itu kalau di 30 kalau dimaksimalkan misalkan satu pertemuan 2 JP. itu tadi, satu pertemuan berarti berapa JP ya? Kalau yang diurutkan sama kakak barusan itu kayaknya banyak banget Kak. Aduh, ngulak saya. Lumayan ya. Iya. Banyak sekali kriteria ya. Kalau dalam proses pembelajaran itu berarti di modul ajarnya itu 1 kali pertemuan. Berarti 2 JP. 2 JP ya. 2 JP ya, 2 JP sekali pertemuan. Tetapi yang intinya saja itu 30 menit maksimal. Kak, bisa dikirim kagak ininya, file ininya buat pendamping? Ya. Oh, siap, nanti bisa dikirim nanti. Untuk file panduannya ya, panduan untuk membuat. Iya. Iya, terima kasih Kak. Ya, siap, sama-sama. Gimana Kak Farid? Kak, maaf, untuk yang video yang intinya saja 30 menit itu berarti pembukaan dan yang lain, yang penutupnya diedit, digabungkan atau gimana Kak nanti? Ya, nantinya. Ya digabungkan nantinya. Nantinya digabungkan. Jadi nantinya pastinya lebih dari 30 menit ya. Oh, jadi boleh diedit kan nanti kan di akhir itu ada itu videonya itu ada testimoni sama peserta didik. Oh iya. Siap. Jadi nanti tapi di upload dikirim ke LMS-nya video yang sudah diedit semuanya gitu. Iya, sudah diedit dalam satu link nantinya. Oh iya. Siap. Satu link live ya. Siap, tapi yang intinya Pak. Tidak boleh diedit yang 30 menit itu. Terus Kak, apabila maaf ya. Siap, makasih Kak. Ya, siap. Terus Kak, apabila ada pembuatan video di kelas terlebih dahulu, langsung ke lapangan, itu harus dijeda dulu apa gimana ketika pembelajaran? Ada video. Oh, mau di kelas dulu ya intinya ya, itu inti mau di kelas dulu inti, nggak akan di lapangan langsung. Untuk penyampaian materi. Maksudnya ini gini Kak. Ya, saya tuh rencana untuk pembuatan UKIN mau dimasukkan aja langsung ini ke sini gitu ke PKG. Gimana? Ulangi. Maksudnya saya mau buat video UKIN sekalian ini bisa dimasukkan tidak gitu ke PKG ini. Oh, untuk bisa saja sih Kak. Intinya itu saja mah jangan sampai yang intinya itu terpotong jedanya itu. Silakan kalau teknisnya itu misalkan pembukaan mau di kelas silakan mau di kelas. Tidak apa-apalah mau di kelas. Nanti atau penyampaian materi intinya di lapang. Ya, siap. Jadi pembukaan bahasa berdoa. Kemudian persepsi berdoa, absensi, persepsi silakanlah di kelas. Iya, siap. Paham, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai testimoninya nanti di akhir. Jangan lupa. Berarti batas uploadnya itu tanggal 4 November ya, Kak? Iya, 4 November. Jadi bisa digarap dari sekarang lah.
Wow. Ya, ini 4 November. Kalau UKIN itu kapan? Tanggal 6. Oh, UKIN tanggal 6. Wah, sudah ada videonya tuh. Iya, makanya maksudnya mau sekalian gitu tuh. Iya, sekalian ya bisa. Kalau UKIN kan 70 menit, Kak, itu 2 JP. 70 kan, menit. Bisa tambahkan saja 70 menit. Tanpa 2 JP. 2 JP tanpa editan. Wis, mantap atuh gitu mah. Maksudnya kalau 2 JP. Mudah-mudahan ya, Kak. Semangat Pak Haji, semangat. Kak Yayan dibantu dong. Aduh. Ternyata lebih tarik ya tanpa editan 70. Lebih tarik karena tolong dibantu dong kakak-kakak. Aduh, saya. Kak itu Kak Adiasa itu sudah ya. Silakan Kak Adiasa berbagi dengan Kak Haji. Apa Kak? Saya takut dirawat lagi ini. Kak, ini kan maksudnya kegiatan inti itu kan penyampaian materi juga kan, itu kegiatan intinya Kak. Biasanya kalau istilahnya model pendekatannya ada PBL itu kan biasanya ada pemutaran dulu video, kemudian ada diskusinya gitu Kak. Itu gimana untuk kegiatan intinya, apa harus di lapangan atau bisa di kelas dulu kemudian ke lapangan gitu Kak? Di kelas dulu aja lah kalau begitu mah. Tapi tanpa diedit kan atulah siap-siap keluar lapang. Iya, lari ya. Ya, sambil lari bawa HP-nya. Jadi terlihat tanpa diedit gitu. Iya, siap Kak. Iya, terima kasih. Dan jangan lupa itu harus ada rubrik asesmen otentik ya. Iya. Kalau asesmen otentik kan terakhir itu mah bukan inti kan? Berarti kan bisa diedit itu kan? Ya, digabungkan. Bisa diedit itu. Ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, siap, sama-sama. Gimana, sudah siap membuat video pembelajaran? Siap gak siap? Harus siap. Harus siap, harus ikut siapkan Kak. Harus digaskan ya. Siap gak siap? Iyalah. Harus memanfaatkan aset juga itu tadinya, aset yang ada. Kalau bisa bagi referensi dong untuk videonya. Silakan nantilah dikirim langkah-langkahnya. Di dalam pembelajaran ya, yang penting itu yang nomor 1 itu ada perencanaan Kak. Kalau di dalam perencanaan itu sudah memuat semuanya komponen yang tadi disebutkan, maka di dalam pelaksanaannya itu tinggal melihat atau turut kepada RPP yang kita buat. Itu Kak. Ya, itu betul sekali Kak. Jadi harus disiapkan dulu, dirancang dulu proses pembelajarannya. Ya. Gitu, ya. Dan jangan lupa proses modulnya dan video itu sama. Gimana kali? Iya ya, Kak, sedikit Kak bertanya. Ya. Di luar apa dia? Pembuatan video kali ya Kak ya? Jangan di luar Nurul Kak. Iya. Ya. Apa nggak ada tambahan buat uang pulsa lagi Kak buat upload video? Aduh ini. Biar enggak disabil ini. Padahal kemarin sudah dibagi tapi masih disabilitas, ini kamera gimana ini? Iya. Iya, gimana ya Kak ya? Ada uang JP ya Kak. Kak, jangan dibahas ini, di samping ada yang mendengarkan ini. Enggak kan ini Kak. 2 JP ya Kak. 2 JP 30 menit. 2 kali 30 menit ya Kak? Iya, 2 kali 45. Oh, wah Kak kurang dong ya. Cuma beli pulsanya ini aja. Durasinya menitnya banyak. Kalau di SD mah cuma kalau nggak salah 35 menit itu 1 JP-nya. Kalau di SD 35 ya, 35. Kalau 35
Menyesuaikan pulsa ya 35 ya. Silakan sesuaikan. 35.000 Nah, kali yang 2. pulsa wae balik lah. Ya terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Wah, sudah 40. Sudah ya, sudah melewati batas. Sebelum ditutup, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Boleh ya Kakak? Boleh banget. Boleh banget. Cakep. Iya, kalau begitu. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Lanjut Kak. Sama, ya lanjut lagi ya. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Wareg. Aduh. Bersama guru PJOK yang hebat ini. Mantap. Selalu di hati dan terinspirasi. Iya. Wow. Aduh. Kali botak ada. Pali biasanya ada pantun Silakan, yang Pali. balas pantunnya. Kali balas. Kali. Oh, Aduh. Bisa mikir. nggak ada balasan Kak. Bisa mikir. Aduh. Mumetnya kali. Aduh, siap. Terima kasih Kakak. Gara-gara PKG botak balik tuh. Siap untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua tetap semangat, tetap sehat untuk di kegiatan PKG PJOK ini, dan selamat membuat video aksi nyatanya. Semoga diberikan kelancaran ya Kakak. Amin. Nah, seperti biasa untuk mengakhiri sesi kali ini, untuk diakhiri dengan berdoa. Silahkan untuk memimpin doa Kak. Kak Cepi, silahkan. Ya baik, untuk mengakhiri sesi ini, marilah kita membacakan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Cepi yang telah memimpin doa. Semoga doa kita senantiasa tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Seperti biasa kita foto bersama sesi malam ini. Nggak ada gambarnya Kak di saya mah. Nggak ada gambar. Tapi kelihatan Kak Mail dari sini sangat jelas Kak. Iya tuh Kak Haji juga kelihatan. GrabFood ya Kak Haji ya. Hadi sama Kak Rizal ya. Berarti ini yang belum on cam itu Kak Hadi sama Kak Rizal Kak. Jaringan di dia. Dia lagi perjalanan kali ya Kak Rizal. Kak Sofian on cam Kak Sofian. Ini Kak Rizal kemana ya sekarang jadi nggak ada Nggak ada uang Kak, jadi nggak ada. Kak Rizal biasanya rame. Semenjak dapat uang jadi hilang. Jadi menghilang Suka pusing banyak yang nagih gimana itu? Apakah Ali ketawa? Ya silakan kita berpose, gayanya seperti apa? Tandukan Kak. Sudah mulai bertanduk ya? Tandukan Kak. Ya Kak. Silakan. Siapa ini yang mengambil? Kamail biasa. Saya gambaran. Kamail dia bisa bertanduk kalau begitu ya. Saya gambaran tapi bingung mah. Tandukna nu lain Kamail, tandukna nu lain. Iya. Saya gambaran. Kemail di dia mah nu ager. Aya di dia masuk. Kedah kumaha ieu sami teh gambaran. Aya kalau mana aya tempat kerseri. Posena Tandukan ke luhur, tandukan. Mohon, abi bengok. 1, 2, 3. Ujang balon. Tos. Tos ya. Tos.
Belum, Kak. Belum. Ulangi. Belum, Kan tadi saya menjawab. terlempar. Oh, tandukan. Oh iya, siap. Iya, tandukna. Waduh, GrabFood gaji. Gober. Dah. Siap, sudah ya. Terima kasih kakak-kakak kolaborasi dan tetap semangat. Kali kayak habis pendidikan kali. Yuk. Jangan dulu. Silakan. Assalamualaikum. Jangan dulu keluar Kalau atuh. Oke, kalau mau live duluan ya silakan Kak. Assalamualaikum. Saya mau mati. Jan. Kondisikan chat Kak Cepi. Siap, Haji.